Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Bapak dan Ibu para jamaah Majelis Taklim Masjid Al-Mu'min yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini di hari Jumat yang pertama bulan Januari tahun 2023 kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Sekarang bab yang ke-7, yaitu judul babnya yakin dan tawakal. Keterangan yang pertama kita bisa lihat di dalam Quran surat Al-Furqan ayat 58 yang isinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Wa tawakkal, dan bertawakallah, 'alal hayyi, kepada Tuhan yang maha hidup, alladzi la yamut, yang tidak akan mati atau tidak akan meninggal dunia. Tawakal itu dari kalimat wakala yang berarti menggantungkan hidup, menyerahkan hidup secara utuh kepada Allah yang Maha Kuasa. Tawakal merupakan ending dari sebuah kesabaran. Orang yang menyatakan sabar ke ayat tungtungna apa ya tawakal. Dan perlu kita pahami, itu sabar bukan diam tanpa adanya ikhtiar. Orang yang bersabar ketika dia dapat musibah, tentu dia berusaha untuk menghilangkan musibah yang dia derita agar pindah kepada sesuatu yang membahagiakan. Dengan cara yang pertama memohon kepada Allah, dan yang kedua dengan cara berdoa. Namun ternyata ikhtiar yang dia kerjakan, doa yang dia panjatkan, tidak kunjung kejadian itu yang dia harapkan sesuai. Namun kenyataannya tetap seperti itu. Maka di sanalah harus bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengajarkan apabila kalian pergi atau meninggalkan rumah, maka bacalah tasmiyah, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Titik, tidak menggunakan hil aliyil adim, ya. Yang artinya bismillah, dengan nama Allah, tawakaltu, saya bertawakal. Itu kan dibuka dengan kata-kata tawakaltu, saya bertawakal Allah, kepada Allah. Menunjukkan bahwa ketika dia berangkat ke suatu tempat, meninggalkan rumah, dia hati-hati di perjalanan, dia mohon namun ternyata dapat musibah di jalan. Jangan saling salahkan. Oh, gara-gara kamu tidak boleh seperti itu. Kalau bertawakal sejak awal juga. Berarti bertawakal, dia akan menerima apapun ketetapan dari Allah yang Maha Kuasa. Itu namanya tawakal, ya. Orang sudah mengatakan sing sabar sing tawakal. Apa artinya? Ya gitu pokok namanya. Datu apalun gitu kan. Sok senajang hirup teh sing sabar sing tawakal, naon cenah hati nama duka teuing nas kitu pokok nama kan gitu, ya. Sabar dan tawakal tidak bisa dipisahkan.
Wa tawakkal 'alal hayyi, di sini kalimat hayyi ditujukan kepada Allah. Karena Allah merupakan zat yang maha hidup, sementara kita hidup tapi tidak maha. Kita kan hidup 2 kali, mati pun 2 kali. Hidup yang pertama sekarang sedang kita alami, hidup yang kedua ya nanti setelah kita memasuki kematian yang kedua. Kita akan mengalami mati pun 2 kali. Mati yang pertama sudah kita lewati, kemudian mati yang kedua setelah hidup yang pertama ini, gitu kan. Nah, Allah namanya Al-Hayyu, zat yang maha hidup, berdiri sendiri, tidak ada yang menghidupkan Allah. Tapi kalau kita, ada yang menghidupkan kepada kita. Di antaranya yang kedua orang tua. Alladzi la yamut, yang tidak akan mati. Setiap manusia, setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang berjiwa tentu akan mati. Sementara Allah tidak akan mungkin mati atau meninggal dunia. Dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fan, setiap yang ada di muka bumi, pan adalah pan. Nah, itu kan dijadikan alat politik oleh orang-orang tertentu, gitu kan. Sampai dia itu ceramah di depan orang banyak. Quran menyatakan kullu man 'alaiha pan, gitu kan. Apa artinya? Semua yang di muka bumi mereka memilih pan. Nah, itu kan, itu menyalahgunakan dalil, ya. Di satu pan artinya apa? Akan hancur, akan binasa, ya. Kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di muka bumi pasti akan mengalami kehancuran. Tapi oleh partai politik ini, terjemahannya diselewengkan sebagiannya, ya. Nah, Allah itu maha hidup dan tidak akan mati. Kalau kita jelas akan mengalami mati, akan mengalami wafat. Namun sebelum wafat tentu ada sesuatu yang banyak dirasakan, Pak, ya. Karena faktor usia. Nah, itu surat Al-Furqan ayat 58. Sekarang Ibrahim ayat 11. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah hendaklah orang-orang yang beriman itu sama bertawakal. Kita harus bertawakal kepada Allah, Pak, ya. Misalnya Bapak menyekolahkan anak ke tempat sekolah yang luar biasa, ke sekolah yang hebat dengan harapan agar anak saya menjadi menteri BUMN, atau anak saya nanti bisa bekerja di Pertamina, misalnya seperti itu. Yang Bapak harapkan tuh di Pertamina pekerjaannya ya begini-begini, ternyata itu anak, bukan anak Bapak, ya, anak orang lain itu kerja betul di Pertamina tapi ngaladangan solar, gitu kan. Ngaladangan apalagi di SPBU, tapi itu pun bukan merupakan kerja yang hina, itu kan sama dia pun bekerja di mana, di Pertamina, kan gitu, Pak, ya. Ada orang yang punya harapan anaknya bekerja di Telkomsel, ada kita sebagian menjadi pemasaran dagang pulsa, itu sama kan di Telkomsel, Pak, ya. Nah, di sana kita wajib bertawakal. Ya Allah, ya Rabb, kenapa anakku seperti ini? Misalnya kalau itu tidak sama dengan Bapak inginkan. Aku berharap anakku bekerja di sini, di sini, di sini. Kenyataannya tidak sama dengan yang kita harapkan. Udah, kita bertawakal kepada Allah. Dan kita yakinkan apapun yang Allah berikan kepada kita, selama kita beriman dan bertakwa, itu merupakan kebaikan dari Allah kepada kita. Hanya kita belum merasakan sisi mana kebaikan tersebut. Bisa jadi kalau anak kita bekerja di tempat yang hebat, di tempat yang luar biasa, Pak, ya, misalnya, Pak, mungkin nanti dia tidak menjadi orang yang baik, nanti itu bisa terjadi. Ternyata orang tua berharap anaknya menjadi anggota dewan, terwujud, Pak, terwujud di anggota dewan, Pak, ya. Dia menduduki sebagai orang yang terpenting di salah satu partai politik. Orang tuanya merasa bahagia, dia merasa bergembira anaknya menjadi anggota dewan di salah satu partai politik.
Nah, punya jaminan, punya rumah yang mewah, punya kendaraan, dihormati oleh banyak orang. Ternyata ini kehidupannya urusan dengan KPK. Itu kan bukan merupakan kebaikan, gitu ya. Bukan merupakan sebuah kebaikan. Maka tanamkan dalam diri kita, apapun yang Allah berikan kepada kita, ternyata tidak sesuai yang kita harapkan. Yakin itu merupakan kebaikan dari Allah. Maka di sanalah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah lah hendaklah orang-orang yang beriman itu bertawakal. Kita pun bertawakal kepada Allah. Misalnya kata bapak dan ibu ketika ngumpul ngobrol kan, sana gimana ya ini teh susah wae sana hirup teh kan gitu Pak ya. Orang lain pada bahagia. Kata istrinya, iya Pak ya, kenapa kita hidup ini susah dan susah. Bapak ulah sarwana gitu kan, sebenarnya meniripuh sana hidup itu lah gitu. Tapi ya dinginkan itu, cairkan suasana. Bapak jawab, lumayan mah susah juga masih kena hirup gitu pancet bapak. Nah, batu mah senang tapi semararaot gitu kan. Mending pilih kumaha, mending hirup tapi susah, mending senang tapi paeh. Ya banget gitu kan. Sok pilih mending mana nu eta. Ya, tentu kita memilih yang ketiga apa ya? Kita bahagia dalam kehidupan ini kan gitu yang kita inginkan. Tapi seandainya sesuatu yang kita harapkan tidak kunjung datang, maka di sanalah ada konsep bertawakal kepada Allah yang Maha Kuasa. Ya. Kemudian Ali Imran 159, Fa'idha ajanta fatawakal 'alallah. Jika engkau telah bulat tekad, itu ajam ya, berhati sudah kuat, sudah bertekad akan melaksanakan sesuatu perkara, fatawakal 'alallah, maka bertawakallah kepada Allah. Kita sudah bertekad melaksanakan sesuatu, udah serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu orang yang bertawakal tidak akan mungkin dia stres, tidak mungkin dia kecewa atau frustasi, tidak mungkin, karena seluruhnya sudah dia serahkan kepada Allah yang Maha Kuasa. Apapun yang dia terima, yakin dalam hatinya ini merupakan ketetapan Allah dan ini merupakan cintanya Allah kepadaku, aku terima dengan penuh keimanan. Itulah orang yang bertawakal, Pak. Cek orang sudah mati istili harang mata, bukan harang tarang, Pak ya. Itulah orang yang memiliki sifat tawakal, ya. Bahagia kehidupannya, Pak ya. Dia merasa lega kehidupannya, tidak punya rintangan sedikit pun dalam dirinya. Kalau orang tidak punya sifat tawakal, bakal murang mari nantinya. Hana sena mama nyakolakeun kamu ke fakultas kedokteran, kali-kali kakak dagang seblak misalnya, ya udah terima saja gitu kan. Memang asal tengah jalur gitu kan, Pak ya. Kuliah fakultas kedokteran tapi kerja dagang seblak ceker misalnya, itu memang tidak nyambung ya. Tapi walaupun begitu jangan terlalu disalahkan. Karena itulah merupakan ketentuan dari Allah yang Maha Kuasa. Karena ada juga kan orang yang tidak berpendidikan tapi kehidupannya sangat bagus. Ada orang yang berpendidikan tapi kehidupannya kurang menguntungkan. Itu semua Allah yang menentukan segala-galanya. Bertawakallah kepada Allah, ya. At-Talaq ayat 3. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, maka dia pasti mencukupi untuknya, lebih dari cukup malahan. Itu sifat tawakal, sifat yang paling tinggi, sifat yang paling Allah cintai kepada hamba-hamba yang bertawakal, ya. Jadi kemanapun kita berangkat, maka serahkan kita kepada Allah dengan ungkapan Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah. Kata Nabi, barang siapa yang berucap kalimat seperti itu, maka segala kebutuhannya akan Allah berikan. Dalam arti ketenangan hatinya akan Allah berikan kepadanya. Hidup ingin tenang, ingin tentram, bertawakallah kepada Allah. Muka usaha itu bangkrut, usaha ieu bangkrut. Nah, sana ieu teh nya
oh siga nama tokona salah malik gitu kan. Nah bukan salah malik gitu kan, sok urang balikeun sana kawetan anger we teu maju-maju gitu kan. Balikeun sana ka kulon anger teu maju-maju. Hoyong maju ya ngagret. Insyaallah maju setiap saat ngagret ya. Sabab teu maju ke malah payu gitu kan Pak ya. Itu bertawakal, konsep kehidupan untuk menggapai tenang dan tentram dalam kehidupan, maka bertawakallah kepada Allah. Tawakal artinya menyerahkan seutuhnya kehidupan kepada Allah yang Maha Kuasa. Tapi tidak ujug-ujug. Ada prosesnya dulu kan. Jo tawakal, ada tawakal puguh-puguh gitu kan. Ada ikhtiarnya dulu, Pak ya. Ada ikhtiarnya, bekerja dengan maksimal, doa yang ikhlas, ya kita menunggu bagaimana endingnya di dua kegiatan yang tadi. Oh kenapa seperti ini, tidak sama dengan yang diharapkan. Udah kita bertawakal kepada Allah. Misalnya anak bapak, anak ibu akan berangkat ke sekolah atau ke kampus. Hati-hati ya di perjalanan, iya kata anak kita. Berdoa, iya. Ternyata tidak lama kemudian dapat informasi anak yang bersangkutan masuk ke rumah sakit kecelakaan lalu lintas. Datang ke rumah sakit. Anak bapak terkena goler Pak ya di rumah sakit. Kekebutan sananya. Budak tewaloho kekebutan. Tong malawan perjalanan, wah dicarekan kan budak. Jaba dapat musibah cilaka jaba dicarekan ku kolotna itu kan. Nanti akan ngedrop anak kita. Udah kan sejak awal juga berpesan hati-hati ya di perjalanan berdoa kepada Allah. Kata anak kita, iya saya selalu begitu Pak Ma. Udah berangkat kita doakan. Tentu dapat musibah udah bertawakal kepada Allah. Tidak perlu kita salahkan cek itu iuna udah Pak ya. Nah itulah konsep tawakal seperti itu. Terakhir di lembar ini Qur'annya surat Al-Anfal ayat yang kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ini kan yang menjadi kita berat sebetulnya. Bukan berat, ya sulit gitu kan kita memiliki sifat hati seperti ini. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ialah mereka yang apabila disebutkan nama Allah, maka hati mereka itu menjadi ketakutan. Disebut nama Allah, muncul berbagai macam ketakutan, muncul berbagai macam harapan. Apakah kita seperti ini atau hari-hari saja? Dulu Pak ketika terjadi perang Gotofan, Pak ya, hujan pun turun dengan lebat, maka Nabi naik ke perbukitan. Nabi pun membuka bajunya dan digantungkan dina regang-regang dina pohon kurma. Diiciskeun. Apa diiciskeun teh Pak? Diiciskeun ya. Nah, icisnya ya dua rupa kan. Icis teh ceceh, icis teh ngagaringkeun gitu kan Pak ya. Pertama di Cigani itu duka di Bojong Soang. Saya tidak tahu. Oh kan? Oh sami gitu ya. Begitu Nabi lagi nyenir di bawah pohon kurma dengan tidak berpakaian karena bajunya juga diiciskeun, datanglah seorang panglima perang orang kafir yang bernama Duksur. Kada dibalik bukan Gusdur tapi Duksur namanya. Itu Duksur ketika melihat Nabi Muhammad lagi nyenir di bawah sebatang pohon kurma, itu tidak membiarkan kesempatan yang berharga, langsung mengangkat pedang dan diarahkan ke leher Nabi Muhammad. Dan dia mengancam, ya Muhammad may yamna'uka minni. Ya Muhammad, kata Gusur, kata siapa? Duksur ya, kata Duksur. Ya Muhammad may yamna'uka minni. Siapa yang akan dapat menghalangi aku untuk membunuh kamu? Rasul berdiri dengan pelan-pelan dan mengatakan Allah. Langsung pedangnya jatuh. Orang kafir sieun ketika mendengar kata-kata Allah. Orang yang beriman takut kepada Allah. Allah senalah. Kok kenapa sampai seperti itu kan gitu Pak ya? Berarti imannya sangat tidak ada. Orang kafir saja ketika disebut nama Allah Nabi Muhammad itu sampai pedangnya jatuh. Langsung dirampas ke Nabi Muhammad dan dibalikan kepada Duksur.
Ya dusur mayyam na'uka mini. Dusur, kata Rasulullah, siapakah yang akan dapat menghalangi aku untuk membunuh kamu? Dusur menjawab, la ahada, enggak ada seorang pun. Nabi memaafkan dusur, dan dusur pun masuk Islam, bahkan sakampung masuk Islam disebabkan dusur yang tadi. Ini muncul dari kalimat Allah yang dimunculkannya. Nah, jadi kata Allah dalam Quran surat Al-Anfal ayat yang kedua, Al-Anfal ayat yang kedua, innamal mu'minuna. Ini kalimat innama artinya hanyalah. Orang Sunda mengatakan ngan wungkul, berarti tidak ada yang lainnya. Innamal mu'minuna, hanyalah orang-orang yang beriman itu, alladzina idza dzukirallah, orang-orang yang apabila disebut nama Allah, dzikir kepada Allah, wajilat qulubuhum, maka hatinya akan bergetar, muncul berbagai macam harap dan takut. Takut apa? Takut oleh ancaman Allah. Berharap apa? Harap ridho dan cinta Allah yang maha kuasa. Nah, sifat yang kedua orang yang beriman, kata surat Al-Anfal, wa idza tuliyat alaihi ayatuhu jadathum imana. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepadanya, maka semakin bertambah keimanannya. Disebut nama Allah, ingat kepada Allah, muncul dua sifat yang berseberangan. Sifat yang pertama harap, sifat yang kedua takut. Ar-raja wal khauf akan muncul dalam diri orang yang beriman. Nah, kapan muncul dua sifat yang tadi? Ketika dinyatakan, ketika disebut nama Allah yang Maha Kuasa, maka muncullah ar-raja wal khauf. Roja ialah pengharapan, al-khauf ialah rasa takut. Mengharapkan apa? Mengharapkan ridho, cinta Allah. Takut apa? Takut oleh ancaman Allah yang Maha Kuasa, takut tidak akan dapat pengampunan dari Allah. Itulah wajib dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka itu sama bertawakal kepada Tuhannya. Nah, itu beberapa keterangan dalam Al-Quran yang menyangkut bab tawakal. Bisa akan ulangi, tawakal artinya menyerahkan hidup seutuhnya kepada ketetapan Allah yang Maha Kuasa. Dengan kata lain, orang yang beriman kepada takdir itulah orang-orang yang bertawakal. Ya, sekarang kita lihat hadisnya, ya. Kita lihat hadisnya. Diminum dulu, ya. An Umar radhiyallahu anhu qala, Umar berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lau anakum tatawakkaluna 'alallah haqqa tawakkuli, andai kata engkau sekalian itu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, la rajaqakum kama yarjuqut tayr, sesungguhnya dia akan memberikan rezeki padamu sekalian sebagaimana dia memberi rezeki kepada burung. Loh, karena burung sebenarnya alim siga burung mah itu pana kaheula cantama. Tagdu khimaso wa taruhu bitona, pagi-pagi burung-burung perut kosong dan sore-sore kembali dengan perut penuh berisi. Riwayat Imam Tirmidzi, dan ia mengatakan bahwa ini adalah hadis hasan. Saya akan menyampaikan kepada Bapak dan Ibu tentang definisi hadis hasan, ya. Hadis hasan. Kita ketahui dulu tentang hadis sahih. Itu hadis sahih memiliki 5 persyaratan.
Yang pertama, sanadnya bersambung. Sanadnya bersambung. Ini merupakan syarat yang pertama, sahihnya satu riwayat. Sanadnya bersambung. Naon cenah sanad teh? Sanad ialah rangkaian para perawi dari Rasul kepada muridnya sahabat, dari sahabat kepada muridnya, terus sampai ke bawah. Ini namanya sanad. Atau kalau kita membalikan dari Imam Bukhari, Imam Bukhari menerima dari gurunya, gurunya dari guru terus sampai kepada Rasul. Ini namanya sanad. Ketika itu mereka bertemu langsung dengan murid mereka, maka disebut sanadnya bersambung. Ya? Sanadnya bersambung. Nah, yang kedua, rawinya adil. Di sini kalimat adil bukan adil dalam hukum, bukan. Cing adil ya itu sebenarnya karena hukuman teh ulah aya rakyat melaksanakan pelanggaran langsung dihukum, hari para pejabat menilila teu angis-angis sampai ka ayeuna misalnya teh. Nah, bukan itu adil di sini teh. Rawi yang adil ialah seorang perawi yang jujur, yang kuat hafalan dan tidak melaksanakan perbuatan dosa. Itulah rawi yang adil. Nah, yang ketiga, rawinya kuat hafalan, Pak. Kuat hafalan. Tos tilu we, Pak ya. Teu kudu 5 lah, tilu we. Rawinya kuat hafalan, Pak. Jadi ente barhobeh. Apa barhobeh teh? Bubar poho we kabeh teh kitu. Jadi apapun yang dia dengar dari gurunya, dia selalu teringat. Ketika dia menyampaikan, ingat kepada gurunya. Oh, guru tersebut itu teringat semuanya. Itulah gambaran rawinya kuat hafalan. Minimal mereka hafal 300.000 hadis. Itu minimal. Ya. Kita hafal berapa ribu hadis? Imam Bukhari hafal 1 juta hadis. Itu minimal. Rawi yang kuat hafalan harus hafal minimal 300.000 hadis. Ya. Nah, jadi ini yang termasuk syarat-syarat hadis sahih. Nah, apabila di sininya Pak, rawinya Pak ya, tidak kuat hafalan tapi lemah hafalan, maka disebutnya hadis hasan. Tuh, Pak. Kalau kuat hafalan namanya hadis yang sahih, kalau lemah hafalan namanya hadis hasan, Pak ya. Bisakah hadis hasan diterima? Bisa diterima. Contoh hadis ini. Nah, contoh hadis ini. Kata Rasulullah, "Lau anakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli." Kalaulah kalian benar-benar bertakwa kepada Allah, benar takwanya, benar tawakalnya kepada Allah, bukan tatawakalan, tapi tawakal yang sebenarnya. Tidak ada orang yang disalahkan, tidak muncul rasa frustrasi, tidak muncul berbagai macam penyesalan. Kalau saya udah berdoa kepada Allah dengan teliti perhitungan, dengan cermat, minta bantuan kepada Allah, kok kenapa seperti ini? Udahlah kita bertawakal kepada Allah, Pak ya. Itu yang termasuk haqqa tawakkuli, tawakal yang sebenarnya. Sudah bekerja tapi kenapa rezeki tidak kunjung datang? Udah saya bertawakal kepada Allah. Bertawakal kepada Allah. Orang yang punya sifat tawakal kepada Allah, kaitan dengan bab rezeki, Rasul memberikan penjelasan la rojaqakum kama yarjuqut thair. Di sini kalimatnya la di sini ialah lam taukid yang berarti pasti. Itu Pak, pasti. La rojaqakum pasti. Urang beureman tah lamna teh pasti. Pasti Allah akan memberikan rezeki kepada kalian jika apa? Tawakal. Sudah bekerja dengan maksimal namun ternyata rezeki tidak kunjung datang. Udah bertawakal kepada Allah. Tiba-tiba ada WA gitu kan,
yang menyatakan nyungkeun rekening cenah gitu-gitu, alhamdulillah tah aya kieu mere kuliah. Gitu kan Pak ya. Terkadang kan tagihan belum ada tapi nu ngirim geus aya, itu bisa terjadi. Kok ini kenapa ada uang sagede kieu teh keur naon cin teh? Jocek anak saya teh kenapa harus bayar kuliah sabaraha saanu geus aya rezekina. Itu tawakal sebetulnya Pak. Ya. Kalau orang yang sudah punya penghasilan yang tetap, Pak. Setiap tanggal sekian dia dapat kiriman dari kantornya di tempat pekerjaan, itu kan bisa ditunggu-tunggu kan, bisa diharapkan. Tapi bagi mereka yang koreh-koreh cok, apa koreh-koreh cok? Kan? Nah, koreh-koreh cok teh Pak Haji Apip. Kan? Nya eta teh mun aya koreheunana gitu kan. Mun we teh koreheun mah bisa macok gitu kan ya. Ya, orang yang koreh-koreh cok gitu kan. Atau mereka punya uang ketika mereka bekerja. Tapi orang yang sudah pensiun kan moto wae kan dibayar ke pemerintah, Pak ya. Apa moto teh? Motonggong. Atau kodim itu kan. Di mana Pak dinas kodim? Oh, kalau di imah gitu kan Pak ya. Jadi moto kodim DRS itu teh sama ya. Kalau DRS kan di rumah saja, kalau kodim kolot di imah, kalau moto ya tongong gitu kan. Karena dia termasuk orang yang berjasa kepada perusahaan, orang yang berjasa kepada pemerintah, ya mereka memberikan penghargaan. Walaupun Bapak Ibu DRS tetap diberikan penghargaan. Nah, tentu bagi orang seperti ini mereka tidak perlu repot kan. Tinggal menunggu waktu, cunduk karena waktu ningan karena asal di dalang gitu nya. Nah, Pak, tapi bagi mereka yang korek-korek coba ya. Punten Pak ya, misalnya orang yang kerjanya sebagai Grab gitu kan, atau beca, mereka bekerja, mereka punya uang ketika mereka bekerja gitu kan. Maka Quran memberikan nama itu sebut dengan orang-orang yang fuqara, orang-orang yang fakir kan. Dia orang yang kerja bangunan, dia punya uang kalau dia bekerja gitu kan. Tidak mungkin kan kalau dikasih uang oleh seseorang, tidak mungkin. Setiap Sabtu pan bayaran. Kok dia kan bekerja ya. Ini orang-orang yang tadi mereka punya sifat tawakal kepada Allah. Sampai pernah bercerita aja ngobrol ya. Ustaz sebenarnya memang ada aneh. Abdi damai ini sebenarnya damai karena bangunan ya seperti ini. Hiji mangsa teh teu aya anu nitah gawe, tetep we cenah sangu mah cenah aya udud cenah bisa. Secara matematika kan tidak mungkin seperti itu. Saya punya uang ketika saya bekerja. Sekarang saya tidak bekerja sampai berminggu-minggu karena nggak ada orang yang nyuruh untuk mendirikan rumah, cek tukang bangunan teh. Cek saya teh, tapi emang pernah kelaparan tuh? Ente, alhamdulillah. Orang sena udud boga bisa biasa. Di dapur sena biasa ngebual gitu kan. Nah itulah memang kalau kita punya sifat tawakal pasti. Ini kata Rasul kan. La rojakokum kama yarjukut toir, ya, pasti kan? La pasti kata Rasul. Dia akan memberikan rezeki kepada kalian seperti rezeki kepada burung. Burung dapat pensiun tidak? Pensiun di mana horeng gitu kan tidak Pak ya? Nah itu burung dijelaskan oleh Rasulullah, Pak, ya. Tagdu himason wa taruhu bitonan. Burung-burung tersebut pagi-pagi berterbangan, Pak ya. Wah, berterbangan, Pak. Balik ke kampung halaman, balik ke rumahnya dalam kondisi yeuna apa yang namana teh? Kan? Telih na teh. Usi. Pak ya? Usi. Anak-anaknya sudah menantikan salangap gitu kan di sarang teh. Burung pun datang mengasih makanan ya. Mau nggak kita seperti burung ya? Ya tentu tidak mau kan gitu Pak ya. Di sini yang Nabi maksudkan mual kelaparan gitu maksudnya ya. Seperti burung kan gitu.
Nah sementara kita kan ya gaji bulanan sudah bisa dihitung, coba di dapur beas aya 5 karung deui gitu kan Pak ya. Nog hayam aya 5 kilo. Tapi masih kena bingung pan hidup teh Pak ya. Nah itulah orang yang sangat tidak bertawakal kepada Allah Pak. Kunci sukses kehidupan ialah bertawakal. Itu saja Pak. Hidup yang sukses maka tanamkan dalam diri kita sifat tawakal. Kapanpun dan dimanapun kita berada, kalau kita punya sifat tawakal, maka insya Allah hidup kita merasa tenang, tentram dan bahagia. Tosnya sakit wae heula apanya tong seueur teuing bisi bapak bosan sim kulinaga da ripuh. Jadi sampai hadis nomor 76. Nah insyaallah nanti di pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan hadis nomor 77. Itu saja Bapak dan Ibu yang saya hormati dan yang Allah muliakan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan dari bahasan yang tadi saya sampaikan jadi ilmu yang bermanfaat dan merupakan salah satu prestasi kita untuk mengukir catatan amalan kita di Jumat yang pertama bulan Januari tahun 2023. Usahakan dengan maksimal oleh kita semua, karena semakin bertambah usia kita, maka tentu semakin berkurang jatah kehidupan kita. Usia kita pasti bertambah, maka tambah pula amal soleh kita, maka tambah pula sahabat-sahabat kita yang soleh. Karena kita punya sahabat yang soleh, itu menunjukkan bahwa kita termasuk orang yang sukses dalam kehidupan ini. Nah mudah-mudahan apapun yang kita amalkan selama ini akan dijadikan oleh Allah sebagai bagian amal soleh dari kita semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.